Saudaraku yang terkasih, hati bisa digambarkan seperti sebuah bejana ataupun sebuah gelas yang kosong. Seberapa bernilai gelas itu sangat bergantung dengan apa yang akan saudaraku isikan ke dalamnya. Jika Anda mengisikannya dengan hal-hal yang berharga dan mulia, maka gelas itu akan menjadi sangat mahal. Isi akan mengubah identitas dari gelas itu. Gelas yang kosong mungkin tidak berharga, tapi begitu saudaraku isikan dengan sesuatu yang bernilai tinggi, maka gelas itu pun akan menjadi sangat bernilai tinggi. Sebaliknya saudaraku, kalau engkau isikan gelas hatimu itu dengan sesuatu yang murah, sesuatu yang kotor, sampah mungkin barangkali, atau sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan, maka gelas itu pun menjadi lebih sangat tidak berharga. Keputusan saudaraku untuk mengisi gelas hidupmu sangat bergantung dengan pilihan dari hidupmu. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perpendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perpendaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yakobus 3:11 berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengajarkan, menasihatkan pada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarkan kehidupan. Kita sudah melihat klip video tadi tentang sebuah gelas yang diisi oleh air, dan air yang saudaraku masukkan, benda yang saudaraku masukkan ke dalam gelas itu akan mempengaruhi identitas dari gelas itu. Saudaraku bisa bayangkan kalau di tangan saya ada gelas yang kosong, dan saya akan bertanya kepada saudaraku, apakah yang ada di tangan saya? Saudaraku akan berkata, itu adalah gelas yang kosong. Tapi ketika gelas itu saya isi dengan kopi, dan saya angkat, apakah ini? Maka saudaraku akan berkata, itu kopi. Nah saudaraku, apa yang kau isikan di dalam bejana gelasmu itu akan mempengaruhi identitas dirimu. Saudaraku, dalam Lukas 6 ayat 45 sudah kita baca, Tuhan Yesus berkata bahwa orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya. Sebaliknya, orang yang jahat, dia akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya juga. Penekanannya adalah pada kata perbendaharaan hatinya. Nah, hati sendiri itu adalah merujuk kepada manusia batin kita. Sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Apa yang saudaraku masukkan ke dalam hatimu lewat kelima panca inderamu itu akan mempengaruhi nilai dari perbendaharaan hatimu. Kalau kau isi dengan dendam, kepahitan, kekecewaan, keluh kesah, bersungut-sungut, putus asa, maka perbendaharaan hatimu pun berisikan hal-hal yang buruk. Tidak heran dari mulut kita, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, keluarlah kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan orang lain, bahkan melemahkan juga diri kita sendiri. Kata-kata yang tidak membangun, tetapi merusak dan menghancurkan. Tapi jika hatimu diisi dengan hal-hal yang membuat hatimu bahagia, sukacita, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, pujian, kata-kata yang mengekspresikan cinta dan kasih, maka di dalam hatimu, di dalam perbendaharaan hatimu itu penuh dengan hal-hal yang berharga. Itu sebabnya nggak heran orang melihat wajahmu berseri-seri. Ada sukacita, ada damai,
dan Kristus memancar lewat perkataanmu, lewat cara kamu berpikir, lewat kamu bertingkah laku. Isilah hatimu dengan hal-hal yang mulia, yang baik, yang suci, yang kudus, yang berkenan. Segala sesuatu disebut kebajikan, kata firman Tuhan. Masukkanlah itu dalam pikiran kita, sampai masuk ke dalam batin kita. Nah saudaraku, pesan Pastor Mesir pagi hari ini, mari isi bejana hati kita. Mari isi gelas hatimu dengan hal-hal yang mulia, yang baik, yang kudus, yang berkenan. Supaya engkau menjadi saksi Kristus yang hidup di akhir zaman ini. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang penuh dengan iman, percaya, penuh dengan harapan, penuh dengan kekuatan, ya, yang memancar dari manusia batin kita yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.